Nah, bagaimana kita memaknai? Nah, di sini masalahnya di sini ya. Bagaimana kita memaknai? Kebetulan saya itu ya tadi lahirnya tanggal 7 bulan 7 tahun 47 dan selalu menyertai saya angka 7. Nomor induk saya waktu di Gontor itu juga kalau dijumlah itu angka 7. Waktu saya masuk Fakultas Adab di UIN Jogja, nomor induk saya itu dilalah kalau dijumlah juga 7. Waktu saya diangkat dosen di Malang, IKIP Malang, kode dosen itu loh ya, 340, jumlahnya 7. Jadi ini isyarat apa ya? Isyarat apa? Saya mencoba merenung-renung memang. Dan memang sejarah, kalau saya ingat-ingat sejarah hidup saya itu tidak lebih dari angka 7. Atau mungkin tidak lebih dan tidak kurang dari angka 7. Saya tidak pernah di SD itu dapat ranking, itu tidak pernah. Tidak dapat ranking. Tapi selalu di atas rata-rata, itu kan kira-kira 7 lah. Ya. Kira-kira 7. Di atas rata-rata. Tapi bukan ranking 1 sampai 10, tidak ada. Nah, waktu di pondok juga begitu. Ya di atas rata-rata sedikit lah. Maka ya kurang lebih angka 7 tadi. Maka ketika saya aktif di organisasi di Gontor itu kan dulu organisasi PII, Pelajar Islam Indonesia. Saya sempat jadi ketua ranting. Nah, ketua ranting itu 6 lah. Tapi kalau menjadi ketua cabang itu saya pikir 8. Nah, saya tidak sampai ketua cabang. Hanya menjadi pengurus cabang. Nah, itu angka 7 kira-kira begitu. Waktu saya kuliah di Gontor itu saya banyak merintis banyak hal. Saya merintis majalah berbahasa Arab, meneruskan Cak Nur Kholis Majid ya. Cak Nur Kholis bikin majalah bahasa Arab di kelas 5B, saya 5C membuat juga bahasa Arab. Saya di bawah Cak Nur 6 tahun. Ya, 6 tahun. Tetapi tetap saja saya ya 7 saja nilainya itu. Tetap 7. Buktinya apa? Saya setelah lulus tidak diangkat jadi guru di Gontor. Saya diberi kebebasan untuk melanjutkan kuliah di luar. Jadi saya pikir ya ini saya ini derajatnya memang 7 ya. Masuk ke Fakultas Adab, saya aktif di HMI. Paling tinggi saya jadi ketua komisariat. Saya pikir ketua cabang nggak mungkin. Ketua cabang itu wolu. Ketua Korkom, koordinator komisariat, nah ini kira-kira 7. Sempat jadi anggota pleno PBHMI, tapi ya cuma anggota pleno, nggak bisa menjadi sekjen, itu 8. Kalau ketua umum Cak Nur itu 9 lah kira-kira gitu ya. Saya cuma anggota pleno. Mengapa anggota pleno? Karena saya sekretaris Lembaga Seni Budaya HMI pada waktu itu ya, Lembaga Seni Budaya HMI itu ketua dan sekretarisnya menjadi anggota pleno pengurus besar. Ya itulah. Jadi saya pikir ya mengangkat 7. Angka 7 saja. Nah, jadi itu terbawa terus kemudian dalam pikiran saya. Bukan kemudian saya mematok diri saya hanya 7, tapi yang paling utama saya mensyukuri bahwa saya ini sudah diberi patokan angka 7. Sehingga kalau saya tidak bisa mencapai 8, ya alhamdulillah ya sudah dapat 7 kan begitu. Itu saya memaknai. Rizki juga begitu, tidak bisa 8, 9 ya 7, pokoknya cukup. Pas-pasan. Pas butuh, pas ono misalnya gitu ya. Nah, pas-pasan. Jadi tidak pernah lebih. Oleh Allah selalu diberi pas. Kadang-kadang yang ngeluh juga ya Allah mau ditambah sedikit gitu ya. Tapi selalu 7. Tapi itu disyukuri ya, karena ya barangkali memang sudah citanya itu berapa? 7. Jadi masing-masing orang tentu nanti penyikapannya terhadap tanggal lahirnya harus berbeda-beda kasusnya. Kalau Pak SBY itu kan 9 bulan 9 tahun 49, maka jadi presiden ya. Angka 9.
Tapi kan belum tentu 9-nya itu mesti baik. Ya. Nah, jadi 7 disyukuri. Nah, itulah yang kemudian memenuhi hati saya selama dalam hidup ini, selalu bersyukur kepada Allah. Ya, karena saya mengambil filosofi dari angka 7 tadi. Saya ini jadi dosen sudah hampir 40 tahun. Yang dilalah dalam perjalanan itu kok nggak ada minat untuk S3 gitu ya. S2 saja tidak. Tapi waktu itu S2 terpaksa saya. Ya. S2 terpaksa. Karena dipaksa. Lulus. Setelah itu disuruh S3, saya, wah S3 itu ngomong, saya cukup 7 aja. Tapi sebenarnya bukan itu alasannya. Karena kalau saya S3, itu mungkin sampai 4 tahun baru selesai, berarti saya meninggalkan tugas-tugas saya di masyarakat yang sangat banyak. Ah, wis, enggak usah, wis. Saya milih apa dengan masyarakat tadi. Saya tidak jadi guru besar. Pak Nur Somad mudah-mudahan ini, ya, guru besar. Saya guru kecil aja. Padahal sebenarnya kalau dihitung-hitung angka kredit saya itu sudah jauh melebihi. Tapi ada saja hambatan. Ada yang menghambat, ada yang mencari-cari persoalan. Ya sudah. Apalagi saya tipenya nggak pernah mengusulkan diri untuk naik pangkat. Waktu selama saya menjadi ya pejabat lah ya, itu sampai angka 7 juga. Jadi setelah saya menjadi pembantu dekan, ya itu 6 lah kurang lebih kalau pembantu dekan itu. Kemudian saya disuruh milih mau jadi dekan atau menjadi pembantu rektor. Kalau pembantu rektor itu nanti jenjangnya cepat untuk menjadi rektor. Saya milih saya jadi dekan aja lah. Ya. Daripada jadi menteri, lebih baik jadi gubernur, kira-kira begitu. Jadi sudah, karena nilai saya itu 7 saja dalam penilaian saya sendiri, maka saya jadi dekan cukup setahun aja. Tahun kedua saya tidak bersedia. Ya. Karena saya juga sudah pernah mengatakan untuk jadi dekan itu yang paling tepat dia harus bergelar doktor. Ya, saya sudah mengucapkan begitu, maka ketika saya dipaksa untuk jabatan kedua saya tidak mau. Saya sudah pernah mengucapkan seperti itu, dan memang menurut saya itu sebaiknya dokter. Karena kalau pertemuan dekan-dekan se-Indonesia itu semua dokter, cuma saya yang enggak. Jadi nggak enak. Gitu. Nah, di samping karena ada juga teman yang sangat kepingin jadi dekan, ya sampai direwangi macam-macam. Ya wes aku wes sampai wes tidak dia ora. Nah, jadi itulah barangkali kisah-kisah saya yang pernah saya ceritakan juga di Padang Bulan, ya, sehingga mungkin Cak Nun ingat itu. Terus saya diminta untuk mencoba memberikan apa sebenarnya ya pengalaman nyata dalam kehidupan saya mengenai angka 7. Biasanya dengan Cak Nun ini cuma bantu-bantu Cak Nun saja. Kalau Cak Nun ini kan 9, saya itu 7 aja sudah alhamdulillah. Ya, saya cuma mendukung dari belakang karena 7. Ya, karena 7 tadi itu. Termasuk saya ini misalnya dari segi ibadah, saya ya merasa diri saya ini 7. Yang namanya sholat malam itu ya nggak seperti orang-orang itu yang tiap jam 3 ngirimi SMS ke teman-temannya, ayo tahajud. Ya, saya kadang terima itu, waduh pikir lagi enak-enak turu kok dilungno gitu ya. Padahal wis mari sholat tahajud mau. Nah, jadi ya sedang-sedang saja barangkali saya. Orang soleh juga enggak, belum orang soleh, jahat ya mungkin sedikit-sedikit lah gitu ya. Ya, jadi itulah yang saya sadari. Apakah saya sukses atau gagal dalam hidup ini? Kalau saya merasa gagal dalam ukuran-ukuran orang-orang sekarang, mau jadi dosen 40 tahun kok nggak bisa profesor, itu gagal namanya. Kan begitu kalau ukurannya. Ya, tapi saya bersyukur, untung saya nggak jadi profesor, sehingga kalau ngomong salah, oh maklum duduk profesor.
kan gitu. Ada persoalan berat dalam pendidikan Indonesia. Ya. Saya ngomong semau saya. Kalau disalahkan lah aku tuh profesor, mesti sing profesor itu sing ngomong sih bener. Jadi semua itu saya jadikan sarana untuk mensyukuri rahmat Allah. Berapapun yang diberikan kepada kita. Jadi tentu setiap orang nanti harus bisa memaknai secara positif setiap tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita, dan tidak harus seperti yang saya sikapi seperti ini. Saya kira inilah sedikit ya kisah yang terakhir. Mohon maaf karena ini menyangkut masalah pribadi. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya kembalikan Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Terima kasih Cak Fuad, terima kasih sekali. Alhamdulillah bulan ini Cak Fuad bisa kesini. Mudah-mudahan agak sering-sering juga lagi kesini karena sesungguhnya wacana-wacana ke berbagai macam forum di luar Jombang itu berasal dari Jombang juga awalnya. Ini ada Mbah Jiwo Tejo, ada Habib Anis, ada teman-teman yang lain. Nanti segera kita persilahkan. Tapi saya harus sambung dulu dari Cak Fuad. Saya kasih tahu Anda ya, Rasul kalau angka itu puncaknya 9. Rasulullah adalah manusia 9 yang mentujuhkan diri. Rasulullah itu 9 segala-galanya. Kalau mau ngomong dia infinity segala-galanya. Karena dia bersambung sama Allah tanpa ada, ibarat musik itu bukan tempelan tapi fade in fade out-nya itu nyambung betul sama Allah. Jadi dia infinity, tapi dia mentujukan diri. Bahkan dilegitimasi oleh Allah dengan disebut An-Nabi Al-Ummi. Rasulullah secara ekonomi itu 9. Dia berani mengawini konglomerat yang namanya Siti Khadijah. Berarti dia dirut yang gajinya sangat besar karena dia adalah pedagang saudagar internasional. Sampai hari ini masih ada kantor ekspor importnya di Syria. Rasulullah badannya oleh Allah juga tingginya ditujukan saja, tidak tinggi-tinggi amat. Kalau Anis itu agak ketujuh, agak mudun bikin menang, 5,5. Rasulullah kaya raya, tapi 95% uangnya dikasih ke UKM-UKM di Madinah. Sehingga ketika beliau berhijrah ke Madinah sudah tersusun itu infrastruktur ekonomi Madinah. Dan cara beliau mempersatukan kabilah, golongan-golongan, parpol-parpol, alirannya bermacam-macam di Madinah itu dirukunkannya di umatan wasatoni oleh Rasulullah kan di Mekah. Ketika beliau di hari-hari setelah Arafah ya, ketika beliau akan jumroh, disitulah orang Madinah berkumpul. Jadi Rasulullah itu orang 9 yang mentujukan diri. Kalau Cak Fuad mengatakan saya 9, terus dia 7, itu kan karena kebaikan hati seorang kakak kepada adiknya. Saya itu dapat angka 7 ujian SMA itu di ijazah saya itu bahasa Indonesia sama bahasa Inggris tok. Kimia 4, goniometri 3,5, tapi lulus. Nah itu aja kan masalahnya kan, bedanya sama Anda. Anda harus punya 7, 8, 9 untuk lulus. Saya ini papat telu bisa lulus. Karena hidup itu tidak linear di rapot dan ijazah. Ada faktor-faktor lain yang membuat guru-guru itu tidak berani tidak meluluskan saya. Karena pertimbangan politis dan keamanan nasional. Daripada dikasih waktu 1 tahun lagi kita pusing, mending diluluskan saja. Akhirnya semua setuju, seluruh guru-guru setuju. Jadi saya sarankan anak-anak Anda jangan dididik untuk dapat angka banyak. Tapi gak apa-apa pelajaranmu goblok, anggar kon iso nerori gurumu bendino. Gitu. Tapi jadi angka 7 ini saya kira salah satu terapan dari umatan wasatan. Cak Fuad kalau mau ya apa susahnya jadi dokter, gitu loh. Di banyak bidang, gitu
gitu loh. Tapi kan Cak Fuad gak nafsu-nafsu wong nyun sewu ya, saya bukan pamer ya. Saya itu tahu Cak Fuad jadi dekan itu setelah dia berhenti jadi dekan. Seluruh keluarga nggak dikasih tahu, dan Cak Fuad wanti-wanti jangan sampai tahu ibu, jangan sampai tahu nun, jangan sampai tahu. Pokoknya semua keluarga dirahasiakan bahwa dia itu dekan di Malang itu. Kami tidak ada yang tahu. Itu kan saking tujunya dia. Jadi malu dia jadi dekan itu, malu kepada ayah, malu kepada ibu, malu kepada adik-adiknya. Itu kan fenomena bukan orang awam. Kalau orang awam kan bangga. Ini bukan orang awam, bukan orang usum, bukan orang umum. Ini orang yang punya kebesaran dengan ketujuannya kan gitu. Kalau kita kan baru merasa besar kalau 9, nah itu berarti kon gak songo, kon telu kon. Mergo nek wis songo kayak bangga lagi tuh Mas. Ada orang kaya baru dia percaya diri kalau kaya. Jadi sebenarnya faktornya bukan percaya dirinya tapi kayanya, harta bendanya yang jadi substansi. Kalau kita kan enggak, orang maknya kan melarat, gak apa-apa kata lapo kan. Melarat, ayo kata lapo, gelut ayo. Kita malah kita bangga sama kemiskinan kita. Loh, kamu miskin kok bangga? Terus yang saya banggakan apa kalau bukan kemiskinan? Ini melarat kalau bangga atau melarat. Kan gitu, kalau kita kan rasional, jelas tuh. Apa saja kita banggakan, mau apa, wong baik kok. Melarat ya baik, elek ya api. Ludruk itu kan contoh bagaimana manusia sumeleh. Merongoso kaya apa bangga kalau ludruk. Aku merongos kata apa kan? Apa kan? Itu kalau ludruk, itu Jawa Timur itu saya kira contoh dari manusia-manusia yang ikhlas kepada keadaannya, mengejek dirinya sendiri luar biasa, jelek-jelekin dirinya sendiri luar biasa, dan itu yang hilang di Indonesia kan gitu. Setiap orang mengaku peduli, mengaku baik, mengaku hebat kan begitu. Oke, supaya tidak saya teruskan ini, saya ingin mengatakan gini, yang hubungannya sama 7 ya Pak. Kan orang ini berijtihad nih, memahami waktu, memahami ruang, memahami zaman, peradaban, peralihan, perubahan, dan seterusnya. Kan ada satuan-satuan yang mereka pahami. Ada satuan 7 yang namanya week, minggu. Ada satuan 5 yang namanya pekan, apa jenenge? Pasaran. Jadi kalau orang bikin pasar legi, pasar kliwon, itu ada filosofinya, ada dasarnya. Sekarang semua itu sudah hilang, ya. Terus ada orang bikin satuan 9, Andre saya kira tahu persis ini. Salah satu satuan yang ditemukan orang adalah perubahan-perubahan besar di segala zaman, sejak Adam sampai sekarang itu berlangsung pada putaran angka 7. Ada yang saya bilang ini benar enggak benar tidak penting. Yang penting dia membukakan pori-pori kita untuk bersemangat ke depan gitu ya. Nah tadi pagi itu, teman sekalian, jam 8 pagi itu ada seorang dari Gunung Merapi. Orang dari atas Gunung Merapi tiba-tiba dapat bendera merah putih yang sangat besar, yang kainnya itu aneh dan bukan kain seperti sekarang. Artinya kainnya itu bukan kain tahun berapa atau abad berapa, tidak tahu. Dengan satu keris yang amanatnya adalah diberikan kepada Sultan Hamengkubuwono ke-10. Jadi tadi pagi orang itu datang ke keraton jam 8 pagi, memberikan bendera dan keris itu dengan catatan karena sekarang ini sudah hampir memasuki putaran 7 yang ketiga. Jadi 700 tahun diawali Sriwijaya sampai Mojopahit, 700 tahun dari Mojopahit sampai sekarang. Nah, Mojopahit kan sirno ilang kertaning bumi. Itu perubahan total yang luar biasa, sistem politiknya, perekonomiannya, akidahnya, kepercayaannya, pola-pola sosial kebudayaannya sangat berbeda. Artinya lahir peradaban baru, bahwa itu gagal oke, tapi lahir peradaban baru. Dan sekarang kita sedang menghadapi peluang untuk membangun peradaban baru. Itu yang kita sebut mendirikan Indonesia. Kalau ada teksnya di Anda, nanti ini bukan untuk malam ini, bisa Anda pelajari masing-masing. Kalau saya boleh, saya minta teksnya, nanti saya ganti. Yang saya bilang buka pori-pori 10 itu, supaya kita
supaya Anda mengenal Indonesia itu tidak hanya secara teritorial, tapi mengenal sebagai substansi, potensi, dan lain sebagainya. Nah, 700 tahun yang ini sudah selesai, dan kita akan masuk ke 700 tahun yang ketiga. Jadi setelah Rasulullah itu bareng sama Sriwijaya, hidupnya ya, di abad yang sama. 700 tahun selesai, kemudian ada 700 tahun yang kedua dirintis oleh Sunan Kalijogo yang merombak sistem politik kesatuan Mojopahit menjadi Federasi Demak. Saya tidak panjang lebarkan, tapi gagal. Gagal dalam arti manusianya tidak siap. Sehingga Indonesia menjadi seperti ini sesungguhnya karena kegagalan periode Demak, Pajang, Mataram, di mana bangsa Indonesia tidak siap untuk membangun sesuatu yang baru karena sudah terbiasa hidup dalam kebesaran Gajah Mada dan bergantung kepada Gajah Mada. Sekarang kita butuh seorang Gajah Mada lagi, dalam arti bukan orang yang akan menjajah seluruh Nusantara. Gajah Mada, harap Anda tahu, dia orang 9 yang mentujukan diri. Gajah Mada itu dengan kekuatannya, kemampuannya, kecerdasannya, dan segala macamnya, dia sangat punya peluang untuk menjadi Raja Mojopahit sekian periode. Karena sampai akhir hilangnya Mojopahit, Gajah Mada masih ada, masih hidup. Bahkan hidup dalam era yang sama dengan Sunan Kalijogo. Tapi Gajah Mada pernah mau jadi presiden, pernah mau jadi raja. Dia kawal semua raja-raja. Tapi dia sendiri tidak menjadi raja. Dia adalah orang 9 yang mentujukan diri, kan begitu. Kalau mau dihubungkan sama 7. Tapi tidak siap. Sunan Kalijogo membagi anaknya Brawijaya yang kelima terakhir sebanyak 117 orang dibagi untuk menjadi kepala tanah perdikan dari Timur sampai dari NTT sampai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa Timur, Jawa Barat. Jadi mereka semua saudara. Anda dari Kebumen sama Anda dari Denpasar, Anda saudara, karena Anda semua keturunan orang yang sama. Ini tidak saya perpanjang, tetapi percobaan atau eksperimentasi negara federal ini gagal pada era sesudah Demak, yaitu pada era Pajang. Terjadi chaos dan pertentangan multipolar. Jadi antara pangeran-pangeran yang merasa sah dan yang merasa tidak, yang merasa sah, yang lainnya merasa sah untuk menjadi penerus dari Mojopahit. Ada lagi dihiasi dengan peperangan antara Sunni dengan Syiah. Jadi kalau Mas Karebet kemudian yang meneruskan anak angkatnya menjadi Raja Mataram itu adalah Ahlus Sunnah, tapi yang melawan beliau yaitu Aryo Jipang atau Aryo Penangsang yang kudanya bernama Lady Gaga. Lady Gaga ya, Gaga Rimang maksudnya, Gaga Rimang. Makanya kalau Lady Gaga sampai datang ke sini itu merugikan sejarah kita. Tuh, karena Gaga Rimang ini yang membuat Aryo Jipang kalah perang. Jadi Gaga Rimang ini kuda laki-laki yang sangat gagah dan jenius. Si Sutowijoyo datang dengan kuda yang sangat cantik, jelita, sehingga kudanya tidak taat, kudanya Gaga Rimang tidak taat kepada Aryo Jipang. Akhirnya datang ingin memacari, ingin menyetubuhi si kuda betinanya, kan begitu. Jadi kalau Gaga Rimang datang ke sini bisa terjadi lagi perang antara Pajang dengan Mataram, kan. Jadi makanya Lady Gaga kita halangi untuk datang ke sini, karena untuk apa kalau cuma seperti itu pentasnya dangdut di kampung-kampung lebih dahsyat. Betul, kalau cuma seperti itu ngapain? Kalau berani telanjang bulat baru kita izinkan masuk. Dan kenapa dia tidak berani telanjang bulat? Karena onok bubule ndek kene ini. Nek gak percaya bukaan dhewe. Terus ngomong sak karep-karepe wong jazz kok. Gitu ya. Kegagalan untuk menjadi federal tidak berarti saya setuju negara federasi, tapi watak federal, watak Commonwealth, watak untuk kerjasama satu sama lain, di mana tidak ada linking up terhadap satu kesatuan. Jadi hanya ada koordinasi, hanya ada komitmen, hanya ada ibarat apa namanya, piagam Madinah.
Tapi tidak ada pusat kekuasaan seperti sekarang. Kalau saya kaitkan dengan yang sekarang ya, untuk apa sih? Untuk jadi gubernur kok pakai lewat parpol? Toh nanti yang nyoblos itu semau-mau dia. Mestinya kalau gubernur itu, calon gubernur itu dari parpol, ya langsung dihitung saja toh. Kalau gubernur dari PD, anggota PD berapa? Berarti yang anggotanya terbanyak langsung menang, nggak usah TPS. Loh, kalau gitu untuk apa parpol? Kan mestinya parpol jelas konstituennya berapa, terdaftar secara dengan database yang jelas. Maka calon gubernur yang dicalonkan oleh partai terbesar dialah gubernur. Lalu semua mungkin lapor kadek nang TPS barang. Loh, toh nanti setelah calon dari partai A, partai B, partai C, nanti orang nyoblosnya kan tidak berdasarkan partai. Nah, jadi untuk apa lewat partai? Hubung-hubungan. Dan orang yang lewat partai itu kan tawar-menawarnya luar biasa, mekanisme putaran uangnya kan luar biasa besar, dan hanya orang yang bisa bertransaksi di dalam independen, yang bisa bertransaksi dan punya kemampuan transaksi yang bisa diangkut oleh kendaraan parpol toh. Apa? Ya oke, orang bodoh. Okay. Karena tidak lobis dia. Ya jadi, kenapa bukan panitia negara saja? Katakanlah kita punya IT, kita punya sistem database yang, kalau DKI kan bisa dicontoh soal. Database di sini kan bisa. Setiap orang punya KTP. Jadi pemimpin yang benar adalah pemimpin yang disebut namanya oleh rakyat. Kan begitu? Bagaimana Anda mau memilih pemimpin yang disediain cuma itu sama itu sama itu? Anda sendiri kan punya pilihan. Tapi kan tidak mungkin rakyat mengusulkan pilihannya sendiri. Yang dianggap sah kan pilihan parpol. Kalau gitu, kalau memang parpol sudah legitimate menjadi mesin untuk memilih calon gubernur, ya sudah. Untuk apa pemilihan? Begitu dia dicalonkan oleh parpol yang konstituennya terbesar, terdaftar, makanya parpol yang jelas dong, ada anggotanya apa tidak? Lah nggak ada, kalau gitu untuk apa ada parpol? Nggak ada anggotanya. Saya membayangkan, tolong dicari kelemahannya. Ya sudah KPU aja, tapi dikontrol bener, dibikin KPU yang lebih solid dengan sistem kontrol yang baik. Setiap orang bisa email dengan, kan KTP itu kan kode tuh mas, tidak mungkin double kan. Kode ini mencalonkan ini, terserah namanya siapa yang mencalonkan, mau Iwan Fals, mau Trio Macan, mau saya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kirim ke kantor KPU, email atau lewat pos, kodenya jelas, tidak mungkin ada manipulasi karena ada sistem kontrol yang kuat. Kode sekian, milih ini. Jumlah terbanyak itulah gubernur, jumlah kedua itulah wakil gubernur, kan begitu. Nggak simpel, nggak pakai duit macam-macam. Loh, tapi kan apa sistem IT-nya cukup? Loh, kalau nggak cukup nggak usah bikin IKTP. Loh, kalau ini iya tagak. Kalau iya, ayo. Maka pemilu dengan simpel dilaksanakan. Kalau tidak ya sudah manual, gak usah KTP. Wong KTP gak ada gunanya, wong wes udah ngasih paspor masih ditanya KTP. Iya apa hari? Saya itu sudah kenal sama karyawan yang melayani saya, itu sudah kenal apik ya wes tahu dari jamaah aku, tetap ditanya KTP kok saya. Jadi ini ada damage itu bahasa Inggris, bahasa Jawanya demit. Betul nggak mas? Sudah bawa paspor masih ditanya KTP. Maka saya gengsi ngeluarin KTP, yang saya keluarkan kartu SAR. Ketua Dewan Surosar. Bingung ngomong, kok untuk kartu SAR menengah ya. Sama kalau capek bosen sama SAR, yang saya keluarin kartu penasehat keamanan PT KAI.
Jadi keamanan kereta api penasihatnya saya. Nek ono sing kelangan cepet BBM aku. Asal belum lebih 2 jam bisa kita kejar siapa yang nyuri. Kita tinggal teriak passwordnya begini, kembali itu barang. Nah passwordnya tanya sama saya, lewat Gandhi nanti. Itu kalau kehilangan apa-apa. Nah ini contoh aja mas, contoh aja. Nggak logis kan mas, kalau memang itu lewat parpol, kan sudah jelas parpol itu kapasitasnya, konstituennya besar tidaknya, mestinya sudah jelas dong. Kalau sudah jelas berarti siapa yang dicalonkan, ya sudah dia gubernurnya. Nggak usah wakil-wakilnya ya yang nomor 2. Loh tapi nggak bisa kerja, kalau nggak bisa kerja jangan jadi gubernur. Wakilnya siapa aja harus mau. Dan si wakil harus mau gubernurnya siapa aja. Kalau nggak mau kerjasama, nggak bisa jadi gubernur. Kan begitu. Kok wakil kok golek dewe. Kan gitu. Ya tapi nggak apa-apa. Wong kita ini cuma angka 7. Maksud saya gini loh mas. Kalau itu dilaksanakan, cukup KPU, panitia negara dalam hal pemilu namanya KPU gitu ya. Itu bisa kok dilaksanakan. Pokoknya 5 tahun ini kirim aja ke situ, kodemu, namamu, kode KTP-mu, kasih 1 nama, nggak usah pemilihan, nanti nama yang terbanyak, misalnya Iwan Fals, sudah Iwan Fals. Di situ kelihatan rakyat itu pintar apa bodoh, langsung kelihatan. Kalau sekarang kan nggak kelihatan. Karena sekarang orang bisa milih karena dibayar, milih karena ini, milih karena itu. Kita teman-teman sekalian pada dasarnya seperti yang disebut Fuad, orang maknya itu orang yang tidak bermakna apa-apa di Indonesia. Orang maknya itu orang-orang yang gharib, ghuraba, orang-orang yang terasing. Tidak punya peran apa-apa seperti Jokowi atau Foke. Orang macam Anda sama saya ini kan orang-orang yang terlalu fundamentalis, terlalu radikal. Kita tidak terima. Misalnya saya ditanya, Cak, mbok kapan-kapan jadi striker, kan gitu ya. Misalnya saya mbok kapan-kapan tampil di TV One apa Metro TV. Itu sama dengan kalau sepak bola, Cak, mbok sampean kiri luar apa gelandang. Lu wong saya tidak setuju sepak bolanya kok. Ini turnamennya nggak bener ini. PSSI-nya nggak bener kok saya suruh nendang bola. Jadi urusan saya bukan kapan saya nendang bola, urusannya kapan PSSI bubar dan ditandani lagi. Kan begitu. Indonesia juga aslinya seperti itu, tapi kan kita nggak lantas berontak dan makar. Kita kan nggak ikut nasihatnya Lubis. Gitu loh. Maksud saya kita hitung-hitung dan kita lihat waktunya. Kita tidak seperti itu. Buktinya apa? Buktinya di Jakarta semua kan umatan wasaton lah gampangannya. Kalau kita kan nggak terima, gini kok negara. Negara kok begini. Korupsi kok segitu, segitu kok korupsi. Segitu gak korupsi, ngerampok jadinya. Kan gitu mas, kita kan nggak setuju sistem hukumnya kok begini. KPK kok permanen, itu kan ad hoc. Oh ada KPK itu kan pemain pengganti. Bambang Pamungkas diganti sama Andik misalnya. Loh ini Bambang Pamungkas diganti, Bambangnya tetap di lapangan Andi Kemal bulan ke-12an jadinya. Jadi KPK itu berdiri harus bertujuan untuk bubar, kan begitu. Semakin KPK cepat bubar semakin bagus karena dia lembaga ad hoc. Karena dia lembaga yang diperbantukan karena tidak cukup kesebelasan yang ada. Tujuannya harus bubar. Semakin tidak ada KPK semakin bagus, berarti aparat dan birokrasi hukum yang mengurusi korupsi yang ada sudah cukup. Maka KPK harus punya tujuan untuk bubar. Malah gak gedung anyar. Ya apa, terus gelem di sarepes, rongpes satu, gelem loh. Sekarang enggak, kalau dulu kan itu kan ngejek, sekarang enggak jadi ejekan, jadi kemuliaan dan kekusukan. Emang 15 juta gak warungnya gak cukup kayak gedung KPK. Saya nggak ngerti kita ini kehilangan parameter. Itu loh teman sekalian. Nah sekarang Anda menghadapi putaran pertama, hasil putaran pertama meskipun hasil resminya belum. Foke kalah. Kita ambil yang untuk kali ini ya, kita ambil yang kecil-kecil aja. Golkar tidak berbuat apapun dan tidak keluar uang sepeser pun, sehingga calonnya 2,5% ya. Karena dilepas sama sekali, tidak ngapa-ngapain itu Golkar. Jadi jangan kaget kok Golkar kalah.
Foke kalah karena mesinnya Partai Demokrat. Satu, Partai Demokrat sudah tidak dipercaya orang. Nomor dua, karena yang bekerja itu juga mungkin merasa, alah kita nggak dipercaya, diambil sendiri aja deh, nggak usah dibagi deh. Jadi mesinnya nggak benar. Terus nomor tiga, dumeh. Foke ini dumeh. Dia overconfident. Dumeh itu apa ya? Mesti menang lah. Nggak usah anulah, orang yang bukan Betawi nggak usah ngomong jadi gubernur lah. Betawi itu ya jadi DKI itu ya Betawi kan, itu kan dumeh dia. Maka dia sementara ini kalah. Tapi dia belum kalah beneran. Nah, Jokowi kalau dumeh besok kalah kamu. Jokowi jangan dumeh. Jokowi harus tetap waspada. Orang itu yang milih kamu, mereka belum kenal kamu. Kamu belum dikenal oleh orang Jakarta. Mek sawangane mek ngono tok. Satu, orang sudah bosen sama kumis birokrasi. Akhirnya kepencrut sama, wah ini kelihatannya kok kerakyatan ya. Kelihatannya kok, apa ya? Apa desa? Apa? Kerakyatan gitu ya. Sekarang, saya ini tidak ada urusan yang baik, menurut saya itu Foke apa Jokowi. Saya punya pendapat, tapi saya tidak akan menerapkan pendapat saya karena pendapat saya tidak penting bagi siapapun. Tapi saya ingin mengatakan kepada Anda, masing-masing calon yang sedang kalah atau sedang akan menang, mohon waspada. Karena ini belum tentu. Gitu loh. Karena yang milih Anda itu orang yang sedang mengalami euforia dan klinik. Wong saiki iki pengajian ngene dadi laris aku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ada kiai lho nek pengajian ngene. Wow, populer. Mek dalan iki skandodok nek jalan tol gumun kabeh. Jadi orang sekarang itu saking lapernya, ada makanan, ya sudahlah dimakan aja lah, ini lumayan daripada yang kemarin kan gitu. Saking lapernya. Jadi jangan GR dulu. Kurang apa SBY dulu dicintai orang sampai 65%. Nah saya monggo-monggo saja, pelajarilah Foke, pelajarilah Jokowi. Cari bahan ke Solo, cari bahan ke segala macam. Supaya Anda benar-benar mendapatkan pemimpin yang Anda pahami. Apakah berarti PDIP menang? Apakah PDIP menang di Jakarta? Kalau sekarang ada poster-poster selamat atas kemenangan PDIP di DKI, kira-kira gimana efeknya? Loh, kemanipulasi kan jelas calonnya menang sekarang ini. Sekarang kan putaran pertama calonnya menang, meskipun belum resmi, tapi semua orang